Di sesi ini kita akan melakukan tutorial lanjutan dari tutorial port yang sebelumnya, dan di sini kita juga akan memahami konsep terkait distribusi normal dan penerapannya. Oke, given situation kita punya project yang disebut dengan project Palapa, di mana kita punya activity dan kita punya predecessornya. Jadi kita sudah punya 10 kegiatan dari A sampai J, dan kita punya syarat kegiatan pendahulunya atau terdahulunya. Dengan given time, ada rentang optimis, ada likely, dan pesimis. Kalau kita sedikit review ke belakang terkait konsep PRT dan CPM, bahwa CPM dan PRT ini sebetulnya memiliki prosedur yang sama, karena kalau kita lihat dalam penyelesaian CPM atau Critical Path Method, kita mencari sebuah jalur kritis dari rangkaian kegiatan di dalam sebuah project. Sedangkan kalau di PERT, tujuannya sama untuk melihat rentang waktu, namun kalau di CPM itu lebih spesifik pada waktunya, sedangkan kalau di PERT ini kita lebih melihat pada nilai rentang atau probabilitasnya. Jadi di PERT sendiri pun juga tetap mengikuti prosedur CPM, namun setelah itu kita melibatkan pendekatan statistika yaitu distribusi normal dalam penyelesaiannya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong PRT dan CPM dalam fungsi penggunaannya memang sedikit berbeda. Di CPM sendiri sering dipakai ketika proyek itu sedang ongoing atau kita melakukan sebuah evaluasi terhadap proyek yang sedang berjalan. Jadi kita ingin menentukan kepastian terhadap waktu atau durasi waktu yang dibutuhkan. Sedangkan pada PRT sering digunakan pada proses perencanaan. Jadi kita melakukan sebuah forecasting, kita jadi dukun gitu ya, kita menebak suatu rangkaian kegiatan yang belum kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, untuk mengetahui durasi waktu dan juga probabilitas terhadap penyelesaiannya. Karena belum diselesaikan, maka kita menggunakan sebuah probability, karena juga belum dimulai. Nah, itu kenapa alasan pada PERT kita menggunakan sebuah rentang waktu, yaitu rentang waktu optimis, likely atau neutral, dan juga pesimis. Nah, rentang ini berfungsi sebagai barrier, berfungsi sebagai pengaman terhadap forecast kita untuk penyelesaian sebuah kegiatan. Jadi, kondisi optimis adalah kondisi di mana kita diberikan kemudahan dalam pelaksanaan, entah itu baik secara urusan alam, ya, cuacanya bagus, pendanaannya bagus, timnya bagus, sehingga kita bisa berpikir, oke, optimis. Kita yakin mungkin bisa selesai dalam waktu 5 minggu. Nah, dalam kondisi netral, likely, ini adalah data pada umumnya. Pada umumnya itu selesai dalam waktu 7 minggu. What if jika itu mengalami beberapa kendala, yaitu dari sudut pandang waktu pesimis. Kondisi cuaca tidak mendukung, pembiayaan juga tidak baik, sehingga kita juga memasukkan nilai pesimis. Nah, rentang ini nanti yang akan membantu kita untuk bisa mengetahui atau mendekati terhadap forecast kita atau tebakan kita terhadap durasi penyelesaian proyek supaya lebih detail atau supaya lebih akurat. Karena kita bermain dengan sebuah rentang dan probabilitas, maka kita melibatkan yang disebut dengan statistik. Jadi di sini adalah soal PRT karena kita menyajikan dengan ada 3 rentang waktu yang ada. Kalau berbicara metodologi penyelesaian dalam PRT dan CPM, kedua pendekatan ini sama konsepnya. Dimulai dari menentukan kegiatannya dulu. Nah, di sini kita juga sudah melakukan penentuan kegiatan yaitu A sampai J. Berikutnya, kita menentukan hubungan antar masing-masing kegiatan. Bagaimana hubungan antara kegiatan A, B, hingga J terhadap kegiatan lainnya, dan itu sudah diwakilkan dalam bentuk predecessornya atau kegiatan terdahulunya. Dan yang ketiga, menentukan durasi atau value masing-masing dari kegiatan. Untuk di CPM, rentang waktu hanya satu, yaitu hanya waktu real saja.
karena sesuai dengan kondisi di lapangan yang sedang ongoing. Sedangkan untuk PRT, seperti yang saya jelaskan di awal, kita memiliki rentang optimis, real, dan juga pesimis. Nah, langkah berikutnya apa yang bisa kita lakukan, yaitu menggambar diagram atau jaringan network. Di video-video pengajaran sebelumnya, saya sudah cukup banyak memberikan tutorial how to networking, how to make path diagram, sehingga kita tidak melakukan sesi tutorial itu, kita anggap Anda sudah memahami. Yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan start dan kegiatan finish itu lebih baik kita masukkan dalam penggambaran path diagram. Karena terkadang ada beberapa kegiatan yang tidak berujung atau rangkaian kegiatan yang memiliki sekitar 1, 2, 3 atau lebih kegiatan akhir. Di mana beberapa kegiatan akhir yang di akhir itu harus masuk pada garis finish. Karena kita ingin mengetahui seluruh rangkaian kegiatan itu membutuhkan waktu berapa lama. Setelah kita sudah bisa menggambarkan path diagram ini, maka kita akan menggambarkan diagram itu untuk jauh lebih kompleks dalam bentuk seperti yang ada di layar. Jadi di sini adalah proses untuk mencari nilai ES, LS, LF, EF, dan lain sebagainya. Di mana untuk setiap masing-masing kegiatan sudah ada durasi waktu yang kita hitung atau yang sudah ditentukan di awal. Nah, berbicara tentang penyelesaian networking ini bisa sebenarnya diselesaikan dengan cara manual, atau kalau kita breakdown sebenarnya ini adalah sebuah peta rangkaian kegiatan dari kegiatan start sampai finish untuk Project Palapa. Di dalamnya terdiri dari berbagai macam rangkaian kegiatan, berbagai macam kombinasi rangkaian kegiatan, baik itu A ke B, dari B ke I ke J, ada juga dari A ke B, B ke F, ke H, ke J, atau dari kegiatan A ke B, ke D, ke G, ke E, ke C, ke I, ke J, sehingga di situ memiliki banyak possibility rangkaian kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan itu bisa kita lakukan perhitungan secara manual untuk kita tambahkan setiap durasi waktunya. Namun dengan konsep pendekatan critical path method di penggambaran diagram network, kita akan dibantu untuk jauh lebih cepat menentukan jalur mana dan kegiatan mana yang paling kritikal yang nantinya akan menjadi concern utama kita dalam penyelenggaraan proyek. Terkait metode atau cara penyelesaian atau cara mencari durasi waktu dalam konsep path diagram untuk mencari nilai ESLS tidak saya jelaskan, Anda bisa akses di video-video lain dan video sebelumnya terkait tutorial how to make network path. Waktu yang dibutuhkan adalah 98,17 minggu. Dan itu merupakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk Project Palapa bisa selesai. Atau itu merupakan waktu kritis dari Project Palapa untuk bisa selesai. Di mana rangkaian kegiatannya terdiri dari kegiatan kritis A, kegiatan kritis C, kegiatan kritis E, G, H, dan J. Jadi daripada kita melakukan perhitungan manual untuk setiap masing-masing kombinasi kegiatan ini, kita bisa memanfaatkan konsep diagram path ini untuk mencari directly rangkaian kegiatan kritis dan kegiatan kritisnya dengan durasi waktu di Project Palapa ini sebesar 98,17 minggu. Balik tentang PRT dan CPR. Kalau pada CPR, kita sudah selesai. Tahap CPR sudah selesai kita laksanakan dengan jawaban durasi waktunya adalah 98,17 minggu. Namun pada PERT, karena PERT adalah konsepnya mencari nilai probabilitas atau mencari nilai rentang, dengan pertanyaannya adalah seperti ini. Berapa probabilitas selesai di 104 minggu? Jawaban kita tadi adalah di 98,17. Kalau pertanyaannya probabilitas selesai di 104 minggu, maka kita bisa menjawab secara detail maupun akurat terhadap pertanyaan probability selesai di 104 minggu. Oleh karena itu, kita memanfaatkan atau melanjutkan dengan pendekatan distribusi normal. Pada konsep distribusi normal, kita diminta untuk bisa mencari nilai mean
nilai varian, dan nilai standar deviasi. Ketiga variabel ini merupakan unsur utama dalam sebuah distribusi normal atau dalam konsep distribusi normal. Kita mulai dulu dari min atau dari nilai T. Di nilai T ini kita mencari nilai min, atau mungkin kita sering dengar min, median, dan modus. Di T ini atau di min ini kita sudah diberikan rumus yaitu A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Min atau kita bisa bilang menjadi rata tengah atau rata-rata merupakan nilai average dari penjumlahan rangkaian kegiatan kritis terhadap nilai T-nya. Kegiatan A sampai J dengan waktu optimis, waktu likely, normal, dan waktu pesimisnya seperti yang ada di layar. Di mana kita akan mencari nilai T-nya dengan menggunakan rumus A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Berbicara tentang average atau mencari nilai rata-rata, kita akan mengenal ada beberapa macam jenis pendekatan untuk mencari nilai average. Yang paling umum adalah average rata dengan cara kita menjumlahkan 7 ditambah 16 tambah 28 lalu kita bagi 3. Di mana hasilnya ini adalah 17. Lalu kita juga dikenalkan dengan pendekatan lain untuk average weight atau bentuk pembobotan terhadap variabel-variabel yang ada. Nah, di pembobotan rumusnya kita menggunakan A ditambah 4 kali M ditambah dengan B. Hasilnya adalah 16,5. Mana yang dipakai dalam pendekatan PRT? Dalam analisis PRT kita menggunakan pembobotan. Sehingga rumus yang dipakai adalah A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Oke, dari setiap kegiatan ini kita akan mencari nilai T-nya atau nilai min-nya dari setiap kegiatan mulai dari kegiatan A hingga J. Lantas kita dapatkan nilai yang ada. Berbicara untuk mencari nilai min, fokus kita adalah nilai min terhadap nilai kegiatan dan jaringan kritis, di mana kegiatan kritis dibentuk oleh A, C, E, G, H, dan J. Sehingga kita harus menjumlahkan keseluruhan nilai min dari seluruh kegiatan kritis tadi. Dengan hasilnya adalah sebesar 98,17 minggu. Kalau kita cross-check dengan hasil dari penggambaran lewat pad diagram, hasilnya juga cocok, yaitu sebesar 98,17 minggu. Setelah min kita dapatkan, kita lanjut ke varian atau V. Varian ini kita butuhkan karena nanti akan dipakai sebagai variabel dari rumus standar deviasi. Untuk nilai varian atau V, rumusnya sama dengan B minus A dibagi dengan 6, lalu kita kuadratkan. Kembali lagi, kita bisa menggunakan spreadsheet atau Excel untuk membantu mengolah angka-angka yang ada supaya lebih ringkas dan cepat. Rumus B minus A dibagi dengan 6 ini kita terapkan untuk setiap kegiatan yang ada. Dengan hasil nilai V seperti yang ada di layar. Langkah yang sama kita lakukan seperti mencari nilai min, di mana kita akan menambahkan nilai varian dari masing-masing kegiatan kritis. Jadi dari rangkaian kegiatan kritis itu kita tambahkan, kita jumlahkan berapa sigma jumlah dari nilai varian. Di situ kita dapatkan nilainya dari sebesar 81. Setelah kita dapatkan varian, maka kita bisa lanjut untuk mencari yang disebut dengan nilai standar deviasi. Untuk mencari nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi, SD atau sigma yang sering dipakai untuk penyimbolan dalam bahasa matematika, rumusnya adalah akar kuadrat dari V, square root dari V atau square root dari varian. Sehingga square root dari varian adalah 81, kita dapatkan nilai standar deviasinya adalah 9 minggu. Dan 3 rumus utama dalam penerapan distribusi normal kita sudah dapatkan, yaitu untuk mencari nilai min, nilai varian, dan nilai standar deviasi. Sampai di sini kita masih belum bisa menjawab terkait pertanyaan berapa probabilitas selesai di 104 minggu. Supaya kita bisa lebih memahami terkait bagaimana penerapan konsep distribusi normal,
dalam PRT, Anda sebenarnya bisa akses di video pengajaran terkait teori landasan pengaplikasian distribusi normal dalam penyelesaian PRT, namun saya jelaskan secara singkat seperti ini. Grafik distribusi normal itu sering dikenal dengan disebut sebagai grafik Genta. Saya yakin Anda sudah pernah tahu dan pernah mempelajari terkait pendekatan distribusi normal ini. Di mana area yang ada di dalam genta yang kita kasih warna biru ini merupakan area populasi atau area variabel dari populasi yang kita tuju. Totalnya ada 100%. Yang ada di dalam area ini totalnya adalah 100%. Nah, berbicara tentang grafik genta ini mengisyaratkan sebuah persebaran populasi terhadap sebuah data variabel. Sama seperti tingkat ekonomi. Middle class di Indonesia mungkin jauh lebih banyak di warna merah dibandingkan dengan lower class yang ada di garis bawah kemiskinan, dan yang berada di atas upper class pun juga jumlahnya juga tidak banyak. Jadi grafik ini cukup alami, terbentuk dari sebuah persebaran variabel atau persebaran populasi. Nah, kembali ke soal kita, bahwa kita sudah memiliki variabel-variabel yang ada, persebaran populasi yang ada. Waktu ini sudah kita tentukan di awal dan kita dapatkan nilai min-nya adalah 98,17. Sebenarnya sampai di 98,17 ini kita bisa menjawab seperti ini. Berapa sih waktu penyelesaian untuk proyek Palapa? Waktu penyelesaian untuk proyek Palapa ya kurang lebih di 98,17 minggu. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih. Jawaban ini kan bukan jawaban yang cukup spesifik atau jawaban yang memiliki sebuah dasar untuk kita jadikan acuan atau kita jadikan sebagai bukti bahwa durasi penyelesaian proyek Palapa itu berapa sih pastinya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan pertanyaan, contoh kita balik pertanyaannya menjadi berapa sih probabilitas penyelesaian proyek Palapa ini kalau kita selesaikan dalam waktu 104 minggu? Maka dengan pertanyaan seperti itu kita bisa memberikan sebuah jawaban yang cukup solid, cukup menjanjikan dan terukur. Karena kebutuhannya lagi-lagi adalah dalam konsep manajemen science, kita memanfaatkan pendekatan matematika dalam membuat keputusan. Ketika kita diberi jawaban yang ya antara kira-kira itu tidak bisa menjadi sebuah dasar. Tapi kalau kita diberikan sebuah kepastian, kita diberikan sebuah rentang yang terukur, maka itu bisa menjadikan sebuah landasan terhadap pengambilan keputusan. Oke, di 98,17 ini masih hanya sebuah rentang atau masih sebuah kira-kira. Tidak ada sebuah kepastian. Sehingga pertanyaannya tadi disarankan untuk dirubah. Di mana Anda butuh waktu di durasi berapa saya akan bisa memberikan probabilitas persentase terhadap keberhasilan penyelesaian proyek tersebut. Maka dengan pertanyaan seperti itu dan jawaban seperti itu akan jauh lebih baik. Di distribusi normal kita punya yang disebut dengan standar deviasi dan kita juga punya min. Min yang merupakan menjadi rata tengah atau menjadi rata utama atau kita bisa bilang hampir keseluruhan kurang lebih akan selesai di sekitar 98,17, maka kita tulisnya adalah di tengah bentang. Jadi di angka nilai tertinggi di 98,17 minggu. Nah, yang disebut dengan standar deviasi itu merupakan rentang. Rentang antar masing-masing variabel atau terhadap persebaran variabel yang ada di dalam grafik genta ini. Sehingga jarak yang tercipta ini adalah jarak 9 minggu. Ini adalah 9 minggu. Kalau 9 minggu ke kiri dari 98,17 kita punya 89,17 minggu. 98,17 kita bawa ke kanan akan menambah 9 minggu yaitu menjadi 107,17. Kita tambahkan lagi menjadi 116,17 dan kita kurangkan lagi yang dari 89 menjadi 80,17 minggu. Nah, ini yang akan kita sebut sebagai rentang atau panduan terhadap kebutuhan durasi waktu terhadap nilai probabilitasnya. Kembali ke pertanyaan di awal yaitu
berapa sih probabilitas selesai di 104 minggu, maka kita bisa cari nilai 104 minggu kurang lebih akan berada di sini dengan garis yang berwarna hijau ini. Nah, garis yang berwarna hijau ini adalah nilai untuk 104 minggu. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa semua area yang di dalam genta ini adalah totalnya dari 100%, maka kita ingin mengetahui nih, berapa sih nilai probabilitas dari area yang berwarna hijau. Untuk bisa mengetahui nilai persentase yang berada di bawah hijau atau nilai probabilitas yang berada di area hijau itu, kita tidak perlu melakukan perhitungan luas, tapi kita sudah diberikan sebuah rumus pendekatan untuk mencari nilai probabilitas dari sebuah rentang di distribusi normal, yaitu yang disebut dengan rumus nilai Z atau rumus untuk mencari tabel Z di distribusi normal. Z atau Z sama dengan N dikurangi dengan X dibagi dengan S, di mana N itu merupakan nilai yang akan kita tuju, nilai yang akan kita jadikan patokan terhadap probabilitas atau nilai kemungkinan yang bisa muncul. X itu merupakan T atau min atau mu, yaitu nilai minnya tadi. Untuk S itu adalah nilai standar deviasi, baik itu nilai S, SD, atau sigma, itu adalah lambang yang bisa mengartikan nilai standar deviasi. Maka kita sudah memiliki seluruh variabel tersebut. Kalau pertanyaannya di awal adalah berapa sih durasi waktu penyelesaian 104 minggu, maka kita sudah bisa menjawab probabilitas penyelesaian dalam waktu 104 minggu. Rumusnya adalah 104, kita kurangkan 98,17, kita bagi dengan S, yaitu 9, nilai standar deviasinya kita dapatkan 0,647 atau 0,65. Nilai Z-nya adalah sebesar 0,65. Namun, setelah kita dapatkan nilai Z-nya, kita perlu melakukan pencarian nilai standar normal distribution terhadap nilai probability di tabel standar normal distribution. 0,65 kita baca dulu dari satu digit di depan koma dan satu digit di belakang koma, 0,6. Kita tarik, lalu di belakangnya adalah 5, atau di sini ada 0,05. Maka kita dapatkan 0,65 yaitu 0,7421. Atau dalam persentase adalah 74,21. Sehingga jawaban pertanyaan dari berapa sih probabilitas penyelesaian proyek Palapa dalam waktu 104 minggu, probabilitasnya adalah sebesar 74,21. Yang awalnya kita hanya bisa memberikan sebuah kira-kira, bisa kurang bisa lebih, namun dengan menggunakan pendekatan distribusi normal ini, kita bisa mengetahui probabilitas penyelesaian terhadap waktu yang spesifik yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya merambah, kalau 104 minggu bisa selesai atau memiliki probabilitas dalam 74,21%, maka berapa probabilitas bisa selesai dalam waktu 90 minggu? 90 kita kurangkan 98,17, kita bagi dengan 9, hasilnya adalah minus 0,907. Ini kalau kita cari di tabel standar normal distribution, yaitu sebesar minus 0,907, kalau kita bulatkan bisa 1 atau ke arah 0, minus 0,907 sebesar 18,406%. Kalau kita tarik garis, misal 90 kurang lebih ada di sini. Kalau kita kasih warna, ini adalah nilai probabilitas atau dalam artian nilai prosentase probabilitas area di dalam grafik distribusi normal ini, yaitu nilainya sebesar 18,46%. Sehingga kita bisa menginputkan beberapa nilai lain untuk mengetahui berapa sih probabilitas penyelesaian. Di sini saya sudah sampaikan terkait konsep tutorial untuk mencari nilai probabilitas penyelesaian sebuah proyek dengan menggunakan pendekatan PERT dan juga distribusi normal. Bentuk lain kita bisa menggunakan software atau program komputer. Anda bisa melakukan secara mandiri atau Anda bisa akses ke tutorial port 3
untuk mengetahui how to, cara menggunakan software GeoGebra untuk mencari nilai probabilitas dalam distribusi normal yang diterapkan pada soal PRT. Semoga ilmu ini bermanfaat. Selamat bertemu di sesi lainnya.